Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan materi FFT. Sebelum kami mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dari kelompok 1 mengucapkan minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Maaf lahir dan batin. Oke, kita lanjut ke outline. Bisa dibesarkan PPT-nya teman-teman. Oke, sebelum itu perkenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri Irham Wahyudi 04191036, ada Muhammad Abi Raffiansyah 04191044, ada Muhammad Faisal Lesmana 04191047, dan ada Muhammad Bayu Isa 041959. Adapun outline yang akan kami presentasikan, yang pertama adalah definisi FFT, kemudian contoh dan kegunaan FFT, implementasi FFT, dan terakhir contoh soal FFT. Oke, selanjutnya adalah definisi FFT. Fast Fourier Transform adalah suatu algoritma yang digunakan untuk mempresentasikan sinyal dalam domain waktu diskrit dan domain frekuensi. Membahas mengenai FFT tentunya tidak lepas dari DFT, Discrete Fourier Transform. FFT merupakan turunan dari persamaan DFT, di mana jumlah perhitungan digital pada DFT dapat dikurangi secara signifikan, sehingga dengan adanya penemuan FFT, maka perhitungan digital terhadap spektrum frekuensi dapat ditunjukkan secara sederhana dalam implementasinya DFT untuk finite length sequence NY yang terdefinisi untuk rentang 0 kurang sama dengan N kurang sama dengan N-1. Pada pertengahan 1960, J.W. Conley dan J.W. Tukey memutuskan Fourier transform yang efisien yang disebut dengan Fast Fourier Transform atau FFT. FFT adalah algoritma yang efisien untuk menghitung transform Fourier inverse-nya. Kata fast digunakan karena formulasi FFT jauh lebih cepat dibanding Fourier biasa. Misalnya FFT memerlukan operasi matematik untuk data dengan observasi, yaitu 100 kali lebih cepat dibanding teknik perhitungan tradisional. Dengan perkembangannya personal komputer, teknik FFT untuk analisis data menjadi populer dan merupakan salah satu metode baku dalam analisis data. Implementasi FFT. Ilmu statistik misalnya memprediksi sifat-sifat aliran air sungai, analisis curah hujan persatuan waktu, analisis klimatologi, itu suhu, kelembapan, arah angin, dan lain sebagainya. Bisa dilihat contohnya itu seperti grafik curah hujan bulanan status dan pasar tahun 1965 sampai 2006. Kemudian ada pun juga data statistik temperatur jam 6 UTC. Next. Kemudian telekomunikasi. Analisis sinyal majemuk yang ditangkap oleh sebuah antena BTS. Analisis 3 dimensi radiasi sebuah antena, rancangan filter untuk menekan noise, rancangan penguat tertala berpita lebar, dan lain sebagainya. Bisa dilihat contohnya ini ada 2. Kemudian pengolahan citra digital. Pengenalan citra menentukan kemunculan intensitas piksel dengan arah tertentu. Ini dengan citra yang diuji, contohnya signal noise 10, signal noise 2, signal noise 0,5, dan signal noise 1. Lanjut. Adapun contoh analisis FFT.
Dengan menggunakan FFT bisa dihasilkan spektrum, frekuensi, dan amplitudo dengan cepat. Seperti pada gambar yang kami tampilkan, yang sebelah kiri saya ini sinyal dengan kandungan 2 frekuensi dengan di bawahnya itu waktu, satuan waktu. Dan yang sebelah kanan gambar ini yang hanya ada 2 itu adalah kandungan frekuensi sinyal Y atau satu gambar pada sisi gambar sebelah kiri. Dan bawahnya itu frekuensi dengan satuan hertz. Bisa dilanjut. Nah, kemudian ada contoh yang lainnya, yaitu dengan menggunakan FFT maka spektrum komponen utama sebuah sinyal yang kompleks bisa diketahui dengan mudah sehingga pengelolaan sinyal selanjutnya bisa dilakukan dengan baik. Nah, di sebelah kiri ini dia sinyalnya satuannya waktu sama kayak tadi. Kemudian yang sebelah kanannya ini dia menggunakan frekuensi. Bisa dilanjut. Nah, apa sih kegunaan FFT? Kegunaan FFT ini untuk mengekstrak komponen-komponen pada domain spektral atau frekuensi, di mana pada domain spesial ataupun domain waktu komponen-komponen tersebut tidak dapat terlihat secara eksplisit. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai contoh soal fast Fourier transform. Jadi sini saya telah menyiapkan satu contoh soal yang diketahui nilai xn sama dengan 2, 0, min 2, 0. Dan kita harus menemukan FFT-nya. Nah, di sini saya menjawab menggunakan metode butterfly, di mana banyaknya nilai tadi 2, 0, min 2, 0 dengan syarat sigma n1 dan n sama dengan 0. Untuk rumusnya sendiri xk sama dengan yn kali xn dan inverse. Rumus inversenya xk sama dengan 1 per n, yn dikali xn. Untuk n di sini adalah banyaknya nilai atau jumlah nilai tadi ya. Oke, di sini saya butterflykan 0 dengan 2, 1 dengan 3. Oh ya, untuk urutan bilangannya itu 0, 1, 2, 3. Kita kelompokkan menjadi 0, 2, 1, 3. Oke, lanjut. Nah, di sini saya telah menggambar polanya. Jadi tinggal kita masukkan aja angka yang di atas ini ke dalam pola tersebut. Di sini kita bisa asumsikan N0, N2, N1, dan N3. Oh ya, dengan menggunakan metode butterfly ini ada syarat khususnya. Di sini ada min 1, di sini juga ada min 1, dan di sebelah kanan 2 baris di bawah min 1, dan juga sebelah min 1. Dan di tengah ada W4 pangkat 0 sama dengan 1, W4 pangkat 2 sama dengan min Y. Untuk 4 ini adalah banyaknya nilai tadi di jumlah n. Setelah itu kita lanjut saja untuk mencari FFT. Di sini caranya adalah 2 ditambah min 2 dengan 0 untuk menempatkannya. Selanjutnya min 2, nah karena di sini ada syarat khusus, kita kalikan dulu min 2 dikali min 1 dengan 2 ditambahkan ke atas dengan 4 seperti ini. Tambah. Oke, setelah itu 0 ditambah 0 sama dengan 0. Selanjutnya 0 dikali, karena ada syarat khusus seperti tadi, 0 kali min 1 sama dengan 0, tambahkan 0 sama dengan 0 pula. Nah, setelah itu angkanya kita langsung pindahkan ke kanan saja. 0, 0, 4, 4. Nah, 0 karena di sini ada syarat khusus, kita kalikan terlebih dahulu. 0 dikali 1 sama dengan 0, dan 0 dikali min Y sama dengan 0. Nah, untuk caranya sama saja seperti tadi, kita tinggal mengikuti polanya aja. 0 ditambah 0 sama dengan 0. Sini menjadi 4. Kita tambahkan dengan 0 sama dengan 4. Lanjut 0 kita kalikan min 1 terlebih dahulu karena ada syarat khusus tadi. Kita tambahkan ke atas sama dengan 0. Setelah itu 0 dikalikan min 1
sama dengan 0 ditambahkan 4. Nih, sama dengan 4. Nah, kita telah menemukan FFT -nya tanpa mengasumsikan yang tadi ini, karena dia belum terurut gitu kan, N0, N2, N1, N3. Nah, karena telah menemukan FFT, jadi dia terurut gitu, N0 di sini 0, N1, N2, N3, seperti itu. Nah, ini untuk hasil akhirnya FFT XK sama dengan 0404. Dan untuk mencari inversinya kita tinggal bagi 4 saja. FFT-nya tadi 0404 dikali 1 per N sama dengan 4 sama dengan 0101. Nah, ini adalah FFT-nya dan ini adalah nilai inversnya. Mungkin sekian dari saya untuk pembahasan soal. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.